Halo guys, balik lagi sama gua Flying Oni di konten FC Mobile terbaru. Seperti yang kalian tahu, di game FC Mobile, nyerang sangat diperlukan untuk menciptakan sebuah gol. Mulai dari cara swipe, cara corner, ataupun tiki taka, semua itu penting untuk menciptakan sebuah gol. Tapi kalian melupakan satu aspek penting, yaitu defense. Sampai kalau kalian pernah dengar, ada sebuah pepatah di dunia sepak bola yang berkata, "Attack wins you games, but defense wins you titles." Dan di hari ini gue akan memberikan banyak tips tentang defense, terutama di game FC Mobile. Dan selamat datang di video tips defense anti jebol di FC Mobile. Dan di sini kita akan langsung masuk ke head to head match, di mana gue akan menggunakan kembali formasi 3-5-2 dan akan push rank di rank World Class 5 nih guys. Seperti yang kalian lihat, musuh gue di sini menggunakan formasi 4-3-3 attack, sementara gue menggunakan formasi 3-5-2. Untuk tips defense yang pertama, kalian harus melihat terlebih dahulu formasi yang dilakukan atau dipakai oleh musuh. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena setiap formasi memiliki pola penyerangan yang berbeda dan tentunya memiliki arah serangan yang berbeda juga nih guys. Di momen defense yang pertama ini, musuh melakukan penyerangan lewat sisi tengah dan gua sadar pemain gua yang standby di daerah tengah hanya Nuno Mendes. Maka dari itu gua langsung sigap melakukan second def dan membantu menutup pertahanan. Di sini kalian melihat upaya counter attack yang dilakukan oleh musuh, dan gua menggunakan kursor Thuram untuk menutup sisi pertahanan dari sebelah kanan. Ini masuk ke tips yang berikutnya, di mana kalian harus memilih card yang memang pas dan tepat untuk pola bermain kalian. Karena seperti yang kalian tahu, Thuram memiliki pace yang bagus dan juga pertahanan yang bagus, sehingga gue pakai dia di center back sebelah kanan sesuai dengan formasi gue 3-5-2. Masuk ke momen yang selanjutnya. Kalau kalian berada di posisi seperti ini, usahakan kalian jangan panik sehingga kalian bisa melakukan counter attack dan mengalirkan bola ke depan. Dan seperti yang kalian lihat, gue menemukan momen counter attack sehingga bisa langsung berbuah gol. Kalau kalian sedang def long ball seperti ini, usahakan kalian secepat mungkin mengalirkan bola ke arah kiper ataupun ke pemain bertahan yang lain nih guys. Masuk ke tips yang selanjutnya, kalian harus tahu musuh menggunakan striker siapa saja. Dan karena di sini musuh gue menggunakan Lewandowski yang notabene tidak terlalu bagus dalam urusan dribbling, maka di momen tadi Dev menggunakan Bastoni, gue secepat mungkin menghampiri Lewandowski dan membuat musuh sedikit delay untuk mengalirkan bola. Nah, tapi kalian agak hati-hati nih, karena seperti yang kalian lihat di momen ini, gue salah melakukan passing. Yang niatnya gue operkan kepada kiper, tetapi ada sedikit miskomunikasi, untungnya tidak berbuah gol ya. Gerakan simple menggunakan analog sebelah kiri ini sangat keren dan enak dipandang mata. Tapi sayangnya Eusebio gue belum berhasil memanfaatkan keadaan. Di sisi yang bersamaan juga Van Basten gue melakukan tendangan yang keren banget, tapi sayangnya belum bisa berbuah gol. Ketika CB kalian sedang berlari, usahakan jangan berhenti. Karena seperti yang kalian tahu, CB memiliki sprint speed yang kalah dari striker. Dan juga di momen seperti ini, kalian harus benar-benar memanfaatkan sepersekian milidetik sehingga kalian bisa merebut bola dan mengamankan gawang kalian ya guys. Dan gol Eusebio gua di sini mengamankan kemenangan 2-0 untuk di match kali ini guys. Masuk di match selanjutnya, kali ini musuh gua menggunakan formasi 4-2-3-1 padat. Sebuah formasi yang cukup banyak digunakan oleh player di patch ataupun meta FC Mobile sekarang nih. Di momen seperti ini jangan terlalu buru-buru mengintercept ataupun merebut bola, karena bisa menciptakan sebuah ruang yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk berbuah gol bagi musuh nih guys. Jika defense yang rapat ditambah dengan skema counter attack yang cepat, kalian bisa menciptakan gol seperti ini. Kalian lihat momen ini, Thuram sempat gua majukan sedikit lalu gua mundurkan kembali. Tujuan gua adalah mengelabui musuh dan gua membaca duluan arah pergerakan operan musuh dan kembali counter attack melalui Eusebio dan berbuah gol.
Satu sisi yang gua highlight dari formasi 352 ini adalah kita bisa menempatkan RB ataupun back sayap sebagai center back. Dan keunggulannya adalah karena back sayap memiliki pace yang kencang, maka upaya kita untuk menutup pergerakan lawan ataupun adu sprint dengan striker musuh jauh lebih enak nih guys. Dan yang seperti yang kalian lihat, walaupun Walker gue sempat kena overlap, tapi dia punya recovery speed ataupun pace yang bisa membuat dia kembali menutup pergerakan dari striker musuh nih guys. Di sini ada skema free kick dari kiper musuh yang langsung sampai ke striker musuh. Untungnya gua tidak telat untuk memajukan kiper gua sedikit sehingga musuh gagal mencetak gol ke gawang gua. Trik kecil seperti memajukan kiper menurut gua sangat efektif ataupun layak sekali untuk kalian coba karena bisa membuat musuh bingung ataupun telat untuk melakukan shooting. Dan di match kali ini kembali gua unggul dengan skor 2-0. Masuk di match selanjutnya kembali gua bertemu musuh menggunakan formasi 4-3-3 menyerang. Sebenarnya kalau kalian bertemu dengan formasi 4-3-3 menyerang, hal yang harus kalian perhatikan adalah pergerakan dari CAM ataupun LW dan RW-nya. Dan selama kalian bisa menutup arah ataupun ruang pergerakannya, harusnya aman-aman aja sih guys. Hal yang tidak kalah penting dari sebuah defense adalah melakukan intercept ataupun membaca pergerakan ataupun operan selanjutnya. Karena kalian lihat, setelah gua melakukan intercept, gua bisa menciptakan counter attack yang cepat dan berbuah gol dari seorang Van Basten. Satu poin tambahan adalah PD. Kalian harus PD seperti momen barusan yang kalian saksikan saat Casemiro melakukan hard tackle kepada striker musuh yang akan melakukan shooting nih guys. Dan kembali ketika sebuah counter attack bisa menciptakan gol ataupun menambah kedudukan untuk tim kalian nih guys. Dan setelah gol barusan, musuh yang kita temui sekarang meninggalkan permainan nih. Gokil nggak? Dengan tips defense dan juga skema counter attack membuat musuh disconnect guys. Maka dari itu kita langsung lompat menuju match berikutnya, di mana ada sebuah skema counter attack yang dilakukan oleh musuh, tapi untungnya David De Gea masih bisa menangkap secara sempurna. Dan ketika sebuah counter attack ataupun skema build up sedang gua bangun, di sini ada sebuah kejadian yang cukup jarang, di mana musuh melakukan tackle yang begitu keras sehingga berbuah kartu merah yang menghasilkan sebuah free kick yang dilakukan oleh Rivaldo. Tapi sayangnya di sini musuh begitu cerdik dan menutup arah pergerakan dan tembakan dari free kick Rivaldo. Tapi gue nggak langsung menyerah, gue melakukan lane change dan langsung swipe dan berbuah gol untuk kedudukan sementara 1-0. Hal yang penting untuk kalian catat ketika melakukan defense adalah kalian harus sabar dan membaca pergerakan musuh. Seperti yang Walker gue barusan lakukan. Tidak terlalu terburu-buru, tapi membaca pergerakan, langsung menggunakan counter attack, dan berbuah gol 2-0 untuk kedudukan sementara nih guys. Tapi sayangnya lagi dan lagi musuh yang kita temui meninggalkan pertandingan kembali. Dan skor 2-0 berhasil kita amankan sampai dengan akhir pertandingan nih guys. Dan langsung kita lanjut kembali ke pertandingan selanjutnya, di mana di pertandingan ini musuh menggunakan formasi 4-3-3 holding, sebuah formasi yang juga banyak dipakai oleh player. Dan seperti yang kalian lihat di sini, gua melakukan sebuah kesalahan di mana gua salah membaca pergerakan ataupun arah gerak dari striker musuh. Tapi untung kiper gua kembali mengamankan serangan yang tidak jadi berbuah gol kepada musuh. Dan kembali power shot dilakukan oleh musuh, tapi memang betul-betul De Gea menurut gue cakep banget, bagus banget. De Gea 107 salah satu opsi kiper the best menurut gue. Dan di sini ada upaya counter attack yang langsung dimanfaatkan dengan sangat akurat oleh Matthäus sehingga menciptakan 1-0. Dan kembali di sini, gue melihat pergerakan Van Basten gue begitu dijaga. Tapi ada sebuah open up fake shot yang bahkan
bisa mengkolongi kaki dari player musuh dan menciptakan gol. Dan lagi, setelah skema gol cantik, musuh yang kita temui meninggalkan pertandingan dan maksa kita untuk pindah ke pertandingan ataupun match yang berikutnya nih guys. Sebuah tiki taka santai yang langsung dimanfaatkan oleh Van Basten sehingga menciptakan gol pertama yang begitu cepat dengan tendangan yang sangat kencang dan sangat akurat nih guys. Seperti yang kalian lihat, upaya menyerang dari musuh sebenarnya sudah sangat bagus. Tapi sayangnya De Gea gua jauh lebih bagus nih, gokil. Dan yang kalau kalian lihat di sini, Nuno Mendes gua biarkan berdiri diam saja. Karena sesuai dengan tujuan gua menutupi ruang tembak ataupun gerak dari musuh nih guys. Dan kembali dari sebuah upaya lofted pass, Rivaldo melakukan tendangan jarak jauh yang tidak dapat dibendung oleh kiper musuh. Tetapi di sini musuh masih melakukan upaya skema counter attack yang bisa dengan sangat tenang dijaga ataupun dihalau oleh pertahanan gue nih guys. Beberapa tips inti yang bisa gue sampaikan di video ini adalah usahakan kalian membaca pergerakan dari musuh, jangan terburu-buru dalam melakukan defense, manfaatkan sisi kanan ataupun sisi kiri ruang pertahanan yang bisa membantu menutup pergerakan musuh, dan juga yang terpenting, pilih pemain yang sesuai dengan gaya main kalian. Dan itu adalah tips defense anti jebol di FC Mobile versi gua, Flying Oni. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa taruh like kalian, komen, dan juga subscribe channel gua. Serta tulis di kolom komentar, next kita bikin video apa guys.